Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari resep cara membuat sugo jambu atau susu goreng rasa jambu. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada jus jambu 100 ml, gula pasir 40 gram, susu skim 45 gram, air 150 ml, maizena 50 gram sebagai perlakuan pertama, ada tapioka 50 gram sebagai perlakuan kedua, minyak goreng untuk menggoreng. Lalu ada juga bahan untuk adonan kulit, yaitu tepung terigu 100 gram, gula pasir 1 sendok makan, soda kue seperempat sendok teh, dan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Nah, berikutnya adalah prosedur pembuatannya. Yang pertama, kita cuci dahulu buah jambu biji. Lalu kita kupas jambu biji dan potong menjadi beberapa bagian kecil. Lalu haluskan jambu biji menggunakan blender, tambahkan air dengan perbandingan 2:1. Lalu kita timbang semua bahan baku. Setelah itu kita campurkan semua bahan pada panci sampai homogen. Setelah itu kita masak dengan api kecil hingga adonan sugo matang. Langkah berikutnya, angkat lalu cetak pada wadah yang telah dilapisi plastik. Lalu masukkan adonan sugo dalam freezer selama 2 jam. Sementara itu kita buat adonan kulit dengan cara mencampur tepung terigu, air, minyak sayur, dan soda kue. Setelah 2 jam kita keluarkan adonan sugo dari freezer lalu kita potong dadu. Setelah itu kita masukkan potongan sugo pada adonan kulit yang telah kita buat tadi. Lalu kita goreng hingga sugo berwarna ke kuning keemasan. Setelah itu kita angkat dan tiriskan, dan akhirnya sugo jambu siap untuk disajikan. Nah, ini step-step cara membuat sugo jambu. Yang pertama kita cuci jambu biji, lalu kita kupas jambu dan potong-potong, lalu kita haluskan dengan blender. Step berikutnya kita timbang semua bahan, lalu kita campur semua bahan ke dalam panci, lalu kita masak adonan sugo hingga matang. Setelah adonan sugo matang, bisa kita angkat dan kita cetak pada wadah yang telah dialasi plastik. Setelah itu kita masukkan freezer selama 2 jam. Sementara menunggu sugonya dingin, kita bisa membuat adonan kulit dengan cara mencampur tepung terigu, air, minyak, dan soda kue. Nah, berikutnya kita bisa keluarkan adonan sugo dari freezer, lalu kita potong dadu. Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan kulit yang telah kita buat tadi. Lalu sugo bisa kita goreng hingga warna kuning keemasan. Setelah sugo matang, bisa kita angkat dan tiriskan, lalu sugo siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia peran maizena dan tapioka dalam pembuatan sugo rasa jambu. Kandungan amilopektin di dalam maizena lebih tinggi daripada amilosanya. Pati jagung mengandung 73% amilopektin dan 27% amilosa, sehingga maizena dapat mengentalkan suatu produk dan dapat menggantikan agen pengental lain seperti pektin, gam, dan lain-lain. Menurut Cari 2011. Pun juga tapioka memiliki peran sebagai agen pengental pada produk makanan karena memiliki kadar amilopektin sebesar 83% dan 17% amilosa. Menurut Hijong 2005. Berikut hasil kenampakan sugo jambu yang kita buat dari tapioka. Sedangkan ini kenampakan sugo jambu yang kita buat dari maizena. Nah, untuk reviewnya, hasil dari percobaan pembuatan sugo jambu dari penambahan tapioka dan maizena adalah sugo yang dibuat dari tapioka memiliki tekstur lebih lengket ketika dimakan dan lebih mengembang ukurannya. Hal ini senada dengan pemaparan Wenano 2004, di mana kandungan amilopektin pada tapioka lebih besar daripada maizena dan jenis pati lain, namun lebih rendah dari ketan. Sebab itulah tapioka memiliki tekstur yang lebih liat dari maizena. Sedangkan sugo yang dibuat dari maizena memiliki ukuran lebih kecil atau lebih padat, sehingga ketika dimakan rasanya cukup kenyal namun tidak lengket, seperti ketika memakan kue sus yang berisi krim susu. Untuk rasa dan aroma dari keduanya tidak jauh beda, yakni ketika dimakan kulit luarnya memiliki tekstur renyah, memiliki rasa manis di dalamnya, dan aroma yang dominan berasal dari buah jambu, cukup membuat kenyang untuk ukuran sebuah camilan. Selain itu, makanan ini dapat menjadi alternatif ketika ingin membuat makanan fungsional dari olahan buah. Inilah daftar pustaka yang saya pakai. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.